Mengapa ketika seseorang menemukan harta yang terpendam di dalam tanah, orang-orang langsung menyebutnya dengan istilah harta karun? Dan ternyata hal ini telah dikisahkan di dalam Al-Quran. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang saudagar yang kaya raya. Hartanya tak ternilai karena saking banyaknya. Ia memiliki ribuan gudang harta yang penuh dengan emas dan perak. Ketika ia keluar rumah, ia mengenakan pakaian yang begitu penuh kemewahan, dan ia selalu didampingi oleh 600 pelayan, di antaranya 300 pelayan laki-laki dan 300 pelayan perempuan. Bukan hanya itu, ia memiliki 60 ekor unta yang dikhususkan untuk membawa kunci-kunci gudang harta kekayaannya. Bayangkan berapa nilai harta kekayaannya. Namun, harta kekayaan itu lenyap. Dengan waktu yang sangat singkat, ia beserta seluruh harta kekayaannya ditelan bumi karena kesombongan. Siapakah sosok manusia yang memiliki harta yang amat begitu banyaknya? Ia adalah salah satu kerabat Nabi Musa alaihissalam, yaitu Qarun. Nama aslinya adalah Qarun bin Yashar bin Kohid bin Lewi bin Yakub, atau dikenal juga sebagai Qarun bin Yashuro. Ia merupakan keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam melalui garis Lewi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Seseorang yang dulunya miskin, tak mampu untuk menafkahi keluarganya. Ia termasuk ahlul kitab. Bahkan ia merupakan salah satu orang yang hafal Taurat. Selain Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam pada saat itu, ia bukan orang bodoh, tapi ia adalah seorang yang berilmu. Bahkan ia sempat dijuluki dengan sebutan Munawir karena kemerduan suaranya dalam membaca Taurat. Jauh sebelum Qarun menjadi seorang saudagar kaya raya yang mempunyai ribuan gudang harta, kehidupan yang penuh kemewahan, ia meminta doa kepada Nabi Musa alaihissalam agar menjadi kaya raya dengan tujuan meningkatkan ketaatan dalam beribadah dan menolong seksama. Nabi Musa pun mendoakannya tanpa ragu, karena Qarun dikenal dengan sosok yang soleh, penganut ajaran Nabi Ibrahim yang amat baik. Allah pun mengabulkan doa Nabi Musa tersebut. Pada akhirnya, Qarun yang asal mulanya seseorang yang miskin, ia menjadi seorang saudagar yang kaya raya, ribuan gudang harta yang berisi emas dan perak, 60 ekor unta untuk membawa kunci-kunci gudang miliknya. Namun, harta yang ia dapat, harta yang ia cari, harta yang ia kumpulkan, ia telah menjadi petaka karena kesombongannya. Tujuan ia meminta kekayaan karena ingin menambah ketaatan beribadah, membantu seksama. Lambat laun ia ingkari. Ia merasa harta yang ia raih adalah jerih payah ia sendiri, bukan karena bantuan orang lain, dan bukan karena anugerah dari Allah. Allah berfirman, dia Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Kedurhakaan Qarun semakin menjadi-jadi. Ia mengambur-hamburkan hartanya demi urusan duniawi, kesesatan, kezaliman. Bahkan dengan harta bendanya, ia menimbulkan permusuhan. Ia terlena dengan harta kekayaannya, sampai-sampai ia mendurhakai Allah dengan menyembah dewa berkepala buaya dan dewa-dewa lainnya. Tak hanya mendurhakai Allah, Qarun mendurhakai Nabi Musa alaihissalam. Suatu hari, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan zakat. Lalu Nabi Musa mengutus salah seorang pengikutnya untuk mengambil zakat dari Qarun. Begitu sampai, Qarun langsung marah dan tidak mau memberikan sedikit pun dari harta kekayaannya. Karena menurut Qarun, kekayaannya itu adalah hasil kerja keras dan usahanya sendiri, tidak ada kaitan dengan siapapun, tidak ada kaitan dengan Allah atau dewa manapun. Qarun sangat tidak suka dinasihati dan diminta untuk berzakat oleh Nabi Musa. Karena itu, ia berusaha merusak dan menghancurkan citra Nabi Musa. Suatu ketika, ia pernah menyewa seorang perempuan untuk menuduh Nabi Musa telah melakukan hal yang tidak senonoh. Mendengar hal itu, Nabi Musa sangat sedih dan terpukul. Beliau lalu sholat 2 rakaat dan meluruskan segala tuduhan, termasuk mengingatkan si perempuan. Kedurhakaan Qarun mencapai puncaknya.
ketika ia merasa lebih baik dan lebih terhormat dari seluruh manusia, termasuk Nabi Musa alaihi salam. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak membutuhkan nasihat kebenaran dari siapapun. Bahkan, ia tidak merasa butuh dengan apapun, termasuk ampunan dan ancaman Allah. Baginya, seluruh harta miliknya sudah cukup untuk melakukan segala hal. Akibat kesombongan Qorun tersebut, ia kemudian diazab oleh Allah dengan cara ditenggelamkan ke dalam perut bumi, beserta seluruh harta yang selama ini dibanggakannya. Allah berfirman, maka kami benamkan dia, Qorun, bersama rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Quran Surat Al-Qasas ayat 81. Kisah Qorun dalam Al-Quran ditutup dengan peringatan dari Allah kepada seluruh manusia bahwa bumi tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang dipenuhi kesombongan dan keangkuhan. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 83, negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi, dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Kisah Qorun mengajarkan kita bahwa harta kekayaan adalah titipan yang berfungsi sebagai ujian, bukan tolak ukur kemuliaan seseorang. Jangan pernah merasa kesuksesan yang kita raih semata-mata karena kecerdasan diri sendiri, karena sikap sombong dan enggan berbagi hanya akan mengubah keberkahan menjadi petaka. Sejatinya, kekayaan yang hakiki adalah saat kita mampu menggunakan harta tersebut untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah dan menebar manfaat bagi sesama, bukan untuk memamerkan kemewahan atau menindas sesama manusia. Melihat sosok Qorun yang dulunya soleh dan berilmu, namun akhirnya hancur dan tenggelam dalam kehinaan akibat terbuai oleh kilauan dunia. Fenomena istilah harta karun yang bertahan hingga ribuan tahun menjadi pengingat abadi bahwa kekuatan manusia sangatlah rapuh di hadapan ketetapan Allah. Kesan mendalam yang tertinggal adalah bahwa sebesar apapun benteng emas yang kita bangun, ia tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita dari azab jika hati kita dipenuhi dengan kesombongan dan kedurhakaan. Sahabat, pada akhirnya nama Qorun memang tetap hidup dalam istilah harta karun yang kita kenal sekarang. Biarlah nama itu hanya menjadi pengingat di lisan kita, jangan sampai sifatnya tumbuh di dalam hati kita, karena pada akhirnya bukan seberapa banyak harta yang kita kumpulkan yang akan menolong kita di liang lahat, melainkan seberapa banyak manfaat yang telah kita berikan dengan harta tersebut. Sebab negeri akhirat hanya diperuntukkan bagi mereka yang tidak menyombongkan diri di muka bumi.